Untuk apa teman-teman sekalian kalau kita pernah lurus di jalan Allah, kemudian kita bengkok setelah itu? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat buat kita. Ingat, efek jerah daripada perbuatan dosa akan sama. Yang kufur kepada Allah akan sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, akan sama dengan Fir'aun, dengan Haman, akan sama. Yang beriman akan sama dengan Nabi-Nabi. Ibrahim, Musa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Akan sama. Ya, Allah SWT mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan di sistem yang Allah sudah buat ada perubahan-perubahan. Tidak mungkin. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, istiqamah adalah sebuah program yang wajib untuk diterapkan oleh setiap muslim. Konsisten dalam menjalankan ketaatan-ketaatan. Konsisten dalam mengejar prestasi-prestasi ibadah. Dan ini memang kita butuhkan. Kenapa saudaraku seiman kita setiap kali mau makan baca bismillah atau basmalah? Kenapa setiap kali habis makan mengucapkan alhamdulillah? Kenapa setiap kali mau tidur baca doa? Bangun tidur baca doa, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, keluar rumah, masuk rumah. Kenapa harus setiap kali ingin melakukan kita baca doa? Kenapa enggak sekali saja seumur hidup? Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita istiqamah. Setiap hari kita memiliki buku, lembaran-lembaran buku amal yang harus diisi. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat dan menjadi peringatan juga buat kita semua, janganlah kalian mengatakan dulu saya pernah mengerjakan sholat malam. Karena itu dulu. Kalau Anda pernah mengerjakan di masa muda, waktu bujang, waktu misalnya masih awal balik atau umur 17 tahun, sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang, ke depannya, selama ajal belum datang, apakah Anda sudah menjaganya? Itu yang dibutuhkan. Karena setiap orang nanti akan butuh dengan amal-amal soleh untuk peninggian derajatnya di surga. Dan dia akan menyesal kalau sampai dia sia-siakan. Bagaimana Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan, kemudian beliau bertanya, ini kuburan siapa? Bertanya kepada para sahabat. Lalu para sahabat mengatakan, ini kuburannya Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Biasa orang Arab kalau tidak menyebutkan namanya dikatakan Fulan bin Fulan. Maka Nabi SAW mengatakan, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, mayit ini, kalau seandainya dia masih hidup sekarang, atau dia dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 2 rakaat yang sempat kalian kerjakan dari sholat, apa sunnah ataupun wajib, maka lebih dia cintai daripada dunia dan seluruh isinya. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan di waktu sekarang ini orang-orang yang sudah meninggal dunia, atau kita membayangkan diri kita meninggal dunia, lalu Allah memberikan kita kesempatan hidup setengah jam, kira-kira apa yang akan kita lakukan saudaraku seiman? Apakah kita akan kembali mencari restoran favorit kita? Atau kita akan kumpul lagi dengan istri atau suami, atau meeting untuk urusan bisnis kita, atau menikmati lagi taman yang indah di halaman rumah kita, atau ranjang yang kita rasa nikmat tidur dan istirahat di atasnya? Demi Allah sudah tidak. Kita berharap setengah jam itu semuanya kita isi dengan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, bertaubat, beristighfar, karena memang itu yang dibutuhkan untuk orang mati. Kenapa kita semua ini yang sudah jelas-jelas akan menjadi calon jenazah tidak mempersiapkan hal tersebut dan terus-menerus lalai? Seorang penyair Arab mengatakan, ya bena Adam ila mata anta fi lahwin wala'ibin wal mautu nahwaka fatihan fahu. Wahai anak Adam, sampai kapan kau terus lalai sementara kematian membuka mulutnya dengan lebar di hadapan matamu? Artinya dia setiap saat bisa menerkammu. Bagaimana seseorang berpikir nanti dia sakit baru kemudian dia meninggal dunia, sehingga dia tidak mau istiqamah dalam ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Terus saja dia mengulangi pelanggaran-pelanggarannya. Padahal sebenarnya mengulangi pelanggaran berarti akan mendatangkan pengulangan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa itu akan membuat hidup itu sumpek, sedih, mimpi buruk, ribut dalam rumah tangga, ya, dan terharamkan dalam banyak atau dari banyak nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala.
efek dosa akan ke sana. Jadi kalau dosa yang pernah kita lakukan lalu kita ulangi lagi, maka akan sama efek jerahnya. Sebagaimana juga kalau kita mengerjakan amal-amal saleh, maka balasannya akan sama. Sudah jelas di depan mata kita dalam sejarah manusia. Kita ambil sejarah yang terdekat dari baginda Nabi SAW. Bagaimana beliau SAW dengan para sahabatnya yang istiqamah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, ridwanullah alaihim, dan hampir semua sahabat, mungkin tidak bisa kami sebutkan semua namanya, yang istiqamah bersama Nabi SAW sampai mereka wafat. Bagaimana Allah muliakan mereka. Dulunya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, tidak ada yang kenal. Mereka dikenal justru setelah Islam. Mereka dikenal justru setelah mereka istiqamah dalam amal-amal mereka. Tidak ada yang kenal karena mereka tinggal di satu kota kecil di Mekah, terpencil. Ya. Mekah pada saat itu kota yang tidak dilirik oleh orang-orang kecuali hanya sebagian orang yang mau datang haji. Dan setelah itu mereka pulang. Karena gersang, panas. Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan situasi di Mekah seperti itu supaya orang hanya datang ibadah. Andai saja Mekah itu penuh dengan kebun-kebun, sungai, dan indah sekali mungkin, orang akan datang bukan untuk ibadah. Orang akan datang untuk rekreasi. Allah sengaja memberikan kepada kita di sana suasananya, gersang padang pasir, panas cuacanya, memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada pepohonan, ada kenikmatan hidup, tapi umumnya hanya untuk agar kita menuju ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini teman-teman sekalian punya kenikmatan, hanya memang butuh keseriusan dalam mengerjakannya. Yaitu bahasa sederhananya dalam agama kita, konsisten atau istiqamah. Kalau Anda baru mengerjakan sholat duha 2 rakaat, baru sekali, belum terlalu terasa kekentalan keimanannya. Tapi kalau Anda sudah kerjakan 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, maka akan lebih kental terasa. Dan salah satu efek daripada istiqamah itu, terasa kalau kita sempat luput, tidak sholat duha yang biasa kita kerjakan itu, terasa ada yang hilang. Ada sesuatu yang sangat mahal gitu, yang luput dari kita. Sekali Anda konsisten mengerjakan sholat malam, 1 malam belum terlalu terasa. Tapi kalau sudah setiap malam, apalagi sampai setahun, 2 tahun Anda kerjakan, maka 1 malam saja luput, rasanya sudah seperti kehilangan sesuatu yang sangat besar. Anda rutin membaca Al-Quran, sama halnya. Kalau sudah rutin membaca, mungkin kalau baru membaca di Ramadan seperti ini, Anda baru baca 1-2 lembar, mungkin belum terlalu terasa. Tapi kalau Anda sudah rutinkan setiap hari Anda baca selama Ramadan, dan setelah Ramadan nanti terasa ada yang hilang kalau kita tidak membaca Al-Quran itu. Begitu juga kalau orang terus melakukan sampai tahunan sifatnya. Jadi mereka sudah merasakan kenikmatannya. Dan ini tidak mungkin dirasakan kecuali kalau seseorang itu istiqamah. Ya. Jadi agama itu atau amal-amal saleh ini bukan hanya untuk dites saja, tapi untuk selalu dijaga. Selalu dijaga. Bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, amal yang paling Allah suka adalah amal yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Artinya membuat terasa keimanan muncul dalam hati dan dia istiqamah menjaganya. Walaupun Anda cuma bisa bersedekah 1.000 rupiah, tapi rutin dikerjakan, itu lebih Allah cintai dibandingkan sekali langsung 100 juta tapi berhenti sedekah selamanya. Karena tidak istiqamah. Istiqamahnya ini dibutuhkan. Allah lebih mencintai seseorang sholat malam cuma 2 rakaat, tapi setiap malam dia kerjakan, daripada sekali dia kerjakan 20 rakaat, tapi tidak pernah sholat lagi setelah itu 1 tahun. Allah lebih suka seseorang hamba membaca cuma 5-6 ayat, ya, Al-Quran, kemudian dia konsisten istiqamah membacanya setiap hari, daripada orang baca langsung 5 juz misalnya, kemudian berhenti tidak pernah baca lagi sekian tahun. Dan ini ya, yang jadi permasalahan yang harus dikaji lebih dalam tentang masalah istiqamah. Dan kesempatan ini insya Allah kita akan coba membaca dalil yang ditulis oleh penulis di sini. Beliau mengangkat 2 buah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang harusnya setiap muslim istiqamah. Dan dengan istiqamah itu baru dia bisa merasakan kenikmatan ibadah tersebut. Jadi kalau kita belum istiqamah, kita tidak akan rasakan kenikmatannya. Sampai-sampai sebagian salaf ada yang mengatakan, andai saja kenikmatan surga itu sama dengan kenikmatan sholat malam kami, maka sudah cukup. Saking luar biasanya mereka merasakan nikmatnya sholat malam itu, ya. Mereka berharap di surga begitu aja kenikmatannya, sudah cukup bagi mereka. Kenapa? Karena mereka sudah komitmen setiap malam sujud dan bercengkrama dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Berkomunikasi, menyampaikan hajat-hajatnya, dan dia merasa kenikmatan yang luar biasa di situ. Dalil yang pertama diangkat oleh beliau adalah surah Fussilat
ayat 30 sampai 32. Saya akan bacakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah atau ialah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqamah, thumma istaqamu, konsisten. Maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih. Bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga itu, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini sangat dalam sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala rincikan. Coba perhatikan potongan demi potongan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami Allah. Berarti ikrar dengan lisan. Ya. Amantu billah, ku beriman kepada Allah. Dan dia fikirkan dengan akalnya, serta dia imani dengan hatinya. Makanya dinamakan iman. Dan dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, betul dia yakin ada Tuhannya Allah. Sehingga apa yang dia kerjakan yang Allah perintahkan dan Allah halalkan, dia nikmati. Dan apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Jadi tidak cukup beriman kepada Allah. Tapi istiqamah, menjaga keimanan itu. Untuk apa teman-teman sekalian kalau kita pernah lurus di jalan Allah, kemudian kita bengkok setelah itu? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat buat kita. Ingat, efek jerah daripada perbuatan dosa akan sama. Yang kufur kepada Allah akan sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, akan sama dengan Fir'aun, dengan Haman, akan sama. Yang beriman akan sama dengan nabi-nabi. Ibrahim, Musa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Akan sama. Ya, Allah SWT mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan di sistem yang Allah sudah buat ada perubahan-perubahan. Tidak mungkin. Ibaratnya kita menjadi seorang pegawai, kalau kita ikutin orang-orang yang berprestasi di perusahaan itu, kita juga akan sama dengan mereka. Minimal sama prestasinya atau bahkan lebih baik. Kalau Anda ikutin pegawai yang ugal-ugalan di situ, malas-malasan, maka apa yang menimpa mereka akan menimpa kita. Jelas sekali. Ya. Anda ikutin orang yang berprestasi, orang yang baik, Anda juga akan sama dengan dia. Buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan kalau Anda ikutin orang-orang yang rusak, maka Anda pun akan menjadi orang yang rusak. Berapa banyak orang yang tadinya baik akhlaknya jadi rusak karena dia mengikuti orang-orang yang salah. Berapa banyak orang yang rusak mengikuti orang baik akhirnya menjadi orang yang baik. Oleh karena itu harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi setelah beriman kepada Allah, istiqamah. Menikmati semua yang halal, mengerjakan yang diperintahkan, wajib dan sunnah, serta meninggalkan apa yang Allah larang, haram dan makruh. Lalu Allah mengatakan, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, ini kapan? Di saat kematian. Jadi saat kematian datang, malaikat-malaikat akan datang. Kemudian akan berkata kepada orang yang dicabut ruhnya ini, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Sampai sini dulu, ada sebuah riwayat, pernah Nabi SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah akan rindu bertemu dengannya. Dan siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengannya. Maka sempat para sahabat merasa sedih dengan penyampaian Nabi SAW ini. Karena mereka khawatir. Di antaranya, Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Beliau merasa ketakutan dengan hadits ini. Sampai waktu Nabi SAW lihat dia sedih, Nabi SAW tanya, ada apa wahai Aisyah? Kenapa kau sedih seperti ini? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masih kepikiran tentang hadits yang Anda sampaikan. Ya, Anda menyampaikan kalau siapa yang rindu bertemu dengan Allah, Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci bertemu dengannya. Apakah kalau kami takut mati, berarti kami benci bertemu dengan Allah? Karena kan untuk bertemu dengan Allah kita harus mati dulu.
Maka kata Nabi SAW, bukan seperti itu Aisyah. Tapi kalau orang mukmin meninggal dunia, di saat dia meninggal dunia, maka akan berdatangan malaikat-malaikat. Sebelum dicabut ruhnya, akan datang malaikat-malaikat yang cukup banyak, kemudian mereka menyampaikan berita gembira kepada orang ini. Sambil memperlihatkan kepada mereka amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini sedekahmu, ini bakti sama orang tuamu. Semua diperlihatkan. Karena kamu lakukan semua ini, kamu akan masuk ke dalam surga. Lalu diperlihatkan surganya. Maka dia pun kagum sekali dengan surga itu. Karena dia saat ini akan dicabut ruhnya. Supaya rasa takutnya hilang. Maka dengan itu, dia berharap segera mati. Segera bertemu dengan Allah. Maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya, kalau orang itu kafir, maka akan datang sosok-sosok malaikat mendekati dia, lalu memperlihatkan semua dosa-dosa dia. Pelanggaran-pelanggaran dia. Ini yang kamu kerjakan, ini yang kamu kerjakan. Semua kesalahan-kesalahan dia. Maka dia ketakutan di situ. Dia udah tahu nih, efek daripada perbuatan-perbuatan yang salah dia selama ini, yang sudah diperlihatkan oleh para malaikat, dan dia sadari perbuatan tersebut, akan membawa dia ke dalam api neraka. Maka dia pun akhirnya ketakutan pada saat itu. Dan dia tidak berharap bertemu dengan Allah, atau benci bertemu dengan Allah. Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi ini maksud sini adalah para malaikat itu akan datang dan nampak kepada kita di hari kematian kita. Dan mereka akan menyampaikan apa yang telah Allah sampaikan dalam ayat ini. Mereka akan mengatakan tidak ada rasa takut ya untuk kalian. Dan bergembiralah. Di sini katakan janganlah kamu takut dan jangan merasa sedih. Karena kan orang menghadapi kematian takut, sedih. Karena dia tidak tahu ada apa di sana, misterius. Maka dengan adanya malaikat-malaikat yang datang ini lalu menyampaikan berita gembira kepada mereka. Jangan takut, jangan sedih. Lalu dikatakan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini potongan ketiga dari ayat. Dari potongan pertama tadi, orang yang mengikrarkan dengan lisannya, memikirkan dengan akalnya dan merenungi dengan hatinya, meyakini dengan hatinya Tuhan Allah. Kemudian ya, yang kedua, mereka istiqomah. Lalu yang ketiga, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka di hari kematian mereka dan mengucapkan ini. Jangan takut, jangan sedih. Dan disampaikan berita gembira mereka akan masuk ke dalam surga. Potongan keempat dari ayat, Allah berikan jaminan kepada orang yang beriman kepada Allah dan istiqamah akan dijaga dan dilindungi oleh para malaikat. Karena di sini para malaikat mengatakan, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan para malaikat untuk melindungi orang-orang beriman. Ya. Jadi mereka akan mendapatkan pelindung-pelindung. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Tapi Allah akan selalu mengirim para malaikat yang melindungi orang-orang beriman tersebut. Dari perbuatan-perbuatan dosa, dari kejahatan-kejahatan orang lain, ya, atau orang yang ingin mencelakakan dia. Kemudian potongan yang selanjutnya dikatakan, dan di dalam surga itu kamu memperoleh apa yang kamu inginkan. Dan memperoleh pula dalamnya apa yang kamu minta. Semua yang kita inginkan di benak kita terlintas. Bahkan dalam beberapa riwayat Allah munculkan semua apa yang dia inginkan selama di dunia mungkin. Yang dia sudah dapatkan atau dia belum dapatkan. Lalu yang baik-baik. Lalu Allah ingatkan dia. Setelah selesai pun Allah mengatakan engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Ya. Dan sudah diingatkan dalam banyak dalil. Ya, di surga itu semua yang dilihat oleh mata, mala ainun ra'at. Belum pernah mata lihat sebelumnya. Semua didengar oleh kuping, wala udunun sami'at. Belum pernah didengar oleh kuping sebelumnya. Dari merduhnya suara, baik bidadari, bidadara, ya, suara gemericik air, suara kicauan burung. Ini semua tidak akan pernah didengar, belum pernah didengar sebelumnya. Dan kemudian tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Wala khatar ala qarbi bashar. Dan memang sesuatu kenikmatan yang abadi. Sampai kata Nabi SAW, dia akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling menderita di dunia. Tapi dari orang beriman. Mungkin dari mulai lahir sampai dia meninggal miskin sekali, susah hidupnya. Ya. Tapi dari orang beriman. Azan sholat. Dia kontrol pendapatan dia supaya halal saja misalnya. Walaupun sedikit. Sampai dia meninggal dunia. Banyak orang dalam keadaan begitu. Ya. Kadang-kadang kami kalau pergi pengajian misalnya waktu masih offline, ya, azan duhur misalnya. Kami mampir di masjid. Subhanallah, mikrofon masjid terdengar suaranya keras. Tapi yang mampir situ, penjual bakso, penjual gorengan, yang mampir sholat. Justru mobil Alfa, mobil Mercy, main lewat saja. Nggak ada yang mampir. Orang-orang miskin banyak yang sholat, subhanallah.
Kata Nabi SAW akan didatangkan ahli surga yang paling susah di dunia di hari kiamat. Lalu dicelupkan satu celupan di surga. Dimasukin lalu dikeluarkan lagi. Lalu ditanya kepadanya, apa pernah kau rasakan susah hidup selama ini? Pernah gak kau menderita selama ini? Dua pertanyaan itu. Maka dia mengatakan, demi Allah tidak pernah. Semua kesusahan dunianya hilang hanya dengan satu celupan di surga saja. Dan akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling besar nikmatnya Allah pada dia tapi kafir. Dari lahir sudah jadi anak raja sampai wafat pun mungkin jadi raja gitu. Di istana terus. Tapi bukan orang beriman. Dicelupkan satu celupan ke neraka lalu dikeluarkan. Lalu ditanya, apakah pernah terlintas dalam hidupmu kenikmatan? Pernah kau rasakan nikmat selama ini? Maka dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Jadi kalau orang beriman menyadari masalah ini teman-teman sekalian. Ada satu tempat yang Allah janjikan di sana. Abadi. Tinggal tunggu kita mati saja. Lalu kenapa kita tidak kejar yang itu? Dan kenapa hidup kita selama ini tidak kita lakukan untuk ketaatan-ketaatan saja? Tidak ada waktu untuk yang lainnya. Kenapa bukan ketaatan dari setelah ketaatan lagi? Toh itu juga ada kenikmatannya kok. Sekarang misalnya bulan Ramadan, Anda puasa. Kan puasa ini walaupun kita haus, kita lapar. Ada kenikmatan. Kalau tidak ada kenikmatan tidak mungkin orang mau menjalaninya. Ada kenikmatan secara keimanan dalam hati. Ya. Ada orang sedekah, ada orang yang sholat tarawih misalnya. Oh, dia merasakan ada kenikmatannya. Tinggal dijaga saja istiqomah sampai kita meninggal dunia. Waktu sebentar. Kita nggak dirasa tiba-tiba pada saat malaikat mau datang mencabut ruh baru kita sadar. Oh ternyata cuma ini aja ya. Histori hidup kita ini dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Oh ternyata cuma seperti ini. Ya. Jadi sangat ringkas. Gitu. Sangat ringkas. Dan rahmat Allah luas sekali. Subhanallah kalau ada orang umur 70 tahun. Kemudian dia bermaksiat selama, anggaplah 70 tahun itu selain masa baliknya. Dengan balik mungkin 14-15 tahun berarti 85 tahun umurnya. 70 tahun ini semuanya kelalaian misalnya. Di hari pertama, di tahun 71, dia taubat nasuha kepada Allah SWT. Lalu dia wafat. Maka Allah SWT masih bisa menerimanya. Bukankah hadis yang masyhur tentang orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia datang kepada seseorang, abid, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu, lalu dia mengatakan, saya sudah bunuh 99 jiwa, apakah masih ada tobat untukku? Orang itu mengatakan, tidak ada. Maka orang ini karena putus asa dibunuh orang tersebut. Digenapkan 100, kata Nabi SAW. Setelah membunuh sampai 100, dia kedatangi seorang alim, yang punya ilmu agama, lalu ditanyakan, saya sudah bunuh 100 orang, ada tobat buat saya? Kata orang alim tersebut, ada. Ya. Rahmat Allah sangat luas, taubat saja. Lalu kemudian setelah dia menyatakan taubat, kata orang alim tersebut, saya sarankan kamu tinggalkan negeri kamu dan hijrah ke satu negeri, di sana banyak orang-orang soleh. Subhanallah, dia jalan. Di tengah jalan wafat orang ini. Dia ingin menuju ke negeri yang dia ingin di sana menyempurnakan taubatnya. Wafat. Maka kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah mengutus malaikat. Satu malaikat rahmah, satu malaikat azab. Dan mereka ini ya bertikai untuk mengambil siapa yang mengambil ruhnya orang ini. Maka Allah datangkan penengah dari malaikat yang lain mengatakan, ukurlah jarak mana lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke negeri yang dia mau taubat, maka berarti yang ambil malaikat rahmah. Kalau lebih dekat dengan negeri yang dia masih buat maksiat dulu, maka yang ambil malaikat azab. Kata Nabi SAW, Allah memperdekat jarak negeri yang dia mau taubat dan memperjauh jarak negeri yang dia belum bertaubat dulu. Dan itu bedanya cuma satu jengkal. Makanya dia diambil oleh malaikat rahmat. Begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang belum pernah beramal saleh, tapi niat taubat. Bagaimana kalau Anda sudah kerjakan amal saleh lalu Anda sudah istiqamah? Berapa banyak derajat-derajat di surga Anda bisa raih? Dan subhanallah perlu Anda fahami satu poin. Setiap kesempatan amal saleh, kalau Anda sia-siakan, tidak bisa terulang lagi. Contoh misal, tadi subuh ada orang yang tidak sholat subuh di masjid. Anggaplah dia sholat di rumahnya. Kemudian, di waktu duhur misalnya, dia hadir di pengajian, dia dengar. Oh ternyata sholat subuh di masjid itu pahalanya besar sekali ya. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, dia seperti menghidupkan setengah malamnya. Kalau dia sholat subuh berjamaah di masjid, seperti melengkapkan setengah yang tersisa. Dalam hadis lain, kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Misal, dia termotivasi ingin mengerjakan. Pertanyaan sederhana, apakah dia bisa mengulangi waktu untuk kembali ke subuh tadi agar dia bisa mengejar keutamaan ini? Jawabannya sudah tidak bisa.
Dia hanya bisa hari esok. Itu pun kalau dia masih hidup. Jadi kesempatan amal soleh yang Anda sia-siakan tidak bisa terulang. Dan itu Anda akan sesali nanti kalau Anda tidak maksimalkan. Karena peluang itu tidak terulang kedua kalinya. Tidak terulang kedua kalinya. Ini kesempatan emas. Oleh karena itu kita harus paksakan diri dalam beribadah. Kita harus istiqomahkan karena kita yang membutuhkan amal tersebut. Ingat saudaraku seiman, Allah tidak butuh dengan amal kita. Allah tidak butuh dengan amal kita. Kenapa ada orang kalau sholat buru-buru, nggak khusyuk, baca Quran asal aja, sedekah asal aja. Karena dia pikir Allah butuh amalnya. Demi Allah, Allah nggak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan amal tersebut. Walaupun kita beribadah, Allah kasih kita 500 tahun, 1000 tahun umur, lalu kita ibadah terus, tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan amal tersebut. Dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian adalah untuk kalian sendiri. Dan aku akan kembalikan kepada kalian. Orang kalau faham, sholat ini saya yang butuh, sedekah ini saya butuh, ya, zikir ini saya butuh, doa ini saya butuh, maka kita akan maksimalkan. Karena Allah tidak butuh itu. Allah juga maha adil akan mencatat sesuai dengan kadar konsentrasi dan keikhlasan kita. Oleh karena itu hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Peluang ibadah yang luput teman-teman sekalian tidak bisa berulang. Tidak usah kita bicara tadi subuh. Anda datang subuh pun ke masjid, sempat masbuk 1 rakaat saja, Anda nggak bisa mengatakan pada imam, tolong kembali ke rakaat pertama dong, saya mau mulai dari takbiratul ihram. Udah nggak bisa. Yang datang dari awal takbiratul ihram lebih banyak pahalanya daripada Anda yang datang masbuk 1 rakaat. Nggak bisa diulangi. Maka kenapa Anda sia-siakan kesempatan emas dari amal soleh tersebut? Jangan pernah peduli perkataan orang, karena kita yang butuh. Ingat semua orang-orang yang di sekitar kita, kalaupun ada yang selalu melalaikan kita dari ketaatan, mereka paling jauh hanya bisa menunggu setengah jam, 1 jam maksimal di atas kuburan, setelah itu mereka pulang. Kita akan sendirian di kuburan kita dan akan ditemani oleh amal kita yang selama ini kita lalaikan. Sadarlah saudaraku, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Dan penentuan tentang derajat di surga, itu ditentukan dengan amal-amal soleh yang Anda kerjakan. Kita masuk surga dengan rahmat Allah, tapi derajat-derajat di surga dengan amal soleh. Bukankah Allah SWT telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan tentang ahli Al-Quran, bacalah Al-Quran itu. Maka setiap ayat engkau akan diangkat 1 derajat. Artinya amal soleh akan meninggikan derajat kita di surga. Walaupun surga yang paling rendah saya sudah sangat cukup. Karena dalam sebuah riwayat sahih disebutkan, nanti akan datang orang pada hari kiamat, nanti keluar dari api neraka. Ini penghuni surga terakhir keluar dari neraka. Setelah dia tidak lagi di neraka, itu sudah orang kekal, orang kafir, orang munafik, orang musyrik yang abadi selamanya. Ini orang mukmin tapi banyak dosanya, dibersihkan dosanya dulu, dikeluarkan dari neraka. Saking senangnya dia coba lari, berdiri, jatuh, mengeluarkan asap dari tubuhnya karena sebagian hangus. Lalu setelah dia jauh, dia mengatakan, Alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji bagi Allah telah menyelamatkan aku dari kamu, hai neraka. Setelah dia jauh, dia merasa sudah cukup jauh. Dan dia merasa, kata Nabi SAW, dia adalah orang yang paling besar nikmatnya Allah pada diri dia. Padahal semua orang sudah masuk surga ini. Mungkin ribuan tahun yang lalu gitu. Kemudian Allah perlihatkan kepada dia sebuah pohon yang rindang. Dia pun tertarik. Waktu dia minta, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Waktu dia awal dari neraka, Allah mengatakan kepada dia, hai anak Adam, apakah kalau saya kasih kamu jauh dari neraka, kau tidak akan minta yang lain? Dia bilang tidak akan minta. Setelah dia jauh, Allah perlihatkan dari jauh dia, pohon, rindang. Selama ini sudah ribuan tahun dia tidak pernah lihat pohon. Siksaan dan siksaan, 24 jam non-stop, karena di neraka tidak ada kematian. Hancur tubuhnya tidak mati, diulangi lagi, diutuhkan, begitu terus disiksa, wa na'udzubillah. Hanya karena perzinahan, hanya karena khamr, hanya karena narkotika, untuk apa? Kenapa nggak nikmat aja di surga, gitu kan? Maka orang ini pun malu sama Allah mau minta, tapi dia pengen pohon itu. Dia mengatakan, ya Allah pohon itu saya tidak minta yang lain. Maka Allah mengatakan, bukan kau sudah janji? Dia bilang, ya Allah pohon itu saja. Dibawa ke pohon tersebut. Setelah ke pohon itu, Allah perlihatkan dari kejauhan pintu gerbangnya surga. Terbuka pintunya, tercium padanya bau wanginya surga. Dia lihat orang semua pakai baju sutra, istana, dayang-dayang, mewah sekali. Surga seluas langit dan bumi. Maka pada saat itu, dia ingin minta surga, tapi dia malu, sudah janji sama Allah tidak bilang, atau tidak minta lagi. Tapi di surga, maka dia mengatakan, ya Allah surgamu dan aku tidak minta lagi yang lain.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh tidak ada sesuatu yang memuaskanmu wahai anak Adam. Apa kau ridho kalau aku berikan kau seperti yang dimiliki raja terkayanya dunia? Siapa raja terkaya dunia? Kalau kita sepakati, ya, kalau orang beriman mungkin Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman punya kerajaan yang tidak layak untuk orang sebelum sesudahnya. Allah SWT mengatakan, apa kau ridho, mau nggak di istana, di surga saya kasih kamu istana seperti yang dimiliki raja terkayanya dunia. Maka orang ini saking gembiranya mengatakan, saya ridho hai Tuhanku. Allah mengatakan, dan engkau akan dapat yang semisalnya. Didobelkan. Dia mengatakan, saya ridho hai Tuhanku. Allah bilang lagi, engkau akan dapat yang semisalnya. Terus Allah ucapkan ini, seingat saya dalam beberapa riwayat, sampai 10 kali. Maka saking gembiranya orang ini dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dibalik sama dia. Harusnya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Dia balik, dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku. Maka Nabi SAW sempat tersenyum, tertawa, sampai urat leher beliau terlihat oleh kata para sahabat. Karena gembiranya Nabi melihat. Dan ini adalah orang yang paling rendah derajatnya di surga. Anda bisa bayangkan kalau ini paling rendah, lalu bagaimana dengan orang yang paling tinggi derajatnya? Yang sibuk selalu istiqamah dengan amal-amal saleh. Sibuk dari Al-Quran, baca Al-Quran ke Al-Quran lagi. Dari doa ke doa, dari zikir ke zikir, dari nasihat ke nasihat, dari ilmu ke ilmu, dari sedekah ke sedekah, dari bakti orang tua ke bakti orang tua yang lain. Terus ketaatan-ketaatan. Ada orang berbuat salah dinasihatin agar meninggalkan kesalahan tersebut. Jadi ini satu hal yang baik dan nikmat sebenarnya. Jadi Allah mengatakan di surga kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Ya. Lalu dikatakan penutupan ayatnya sebagai hidangan bagimu dari Allah atau pemberian dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Sampai ya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya akan ada burung-burung yang berterbangan di surga. Ya. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah, atau Umar, ya, radhiyallahu anhu ajma'in, ya Rasulullah, kalau burung-burung itu merasakan kenikmatan juga. Kata Nabi SAW, engkau memakannya, engkau akan merasakan lebih nikmat lagi. Apa saja yang kita inginkan. Tidak butuh proses masak, tidak butuh proses belanja. Kita terlintas untuk mau makanan apapun, tiba-tiba sudah ada di depan kita. Dan semuanya dengan sempurna. Bahkan kata Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah derajatnya, memiliki 10.000 pelayan. Yang setiap pelayan memegang 2 nampan. Ya, yang orang ini makan dari semua nampan tersebut tanpa dia makan dari semua nampan tersebut, ya, dan merasakan kenikmatannya dari nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir. Karena di surga tidak ada lapar, nggak ada haus. Orang makan bukan karena lapar, orang berhenti bukan karena kenyang. Semuanya kenikmatan abadi. Dan ini tinggal tunggu orang meninggal dunia saja. Maka hati-hati teman-teman, semua kita akan menuju ajal kita. Ya. Sampai salah satu salaf mengatakan, hai anak Adam, hati-hatilah karena engkau hanya seperti hitungan angka. Setiap hari kamu hidup, ya, maka angkamu satu sudah hilang. Sadarlah kita akan kembali, maka hati-hati, harus istiqamah menjaga amal-amal kita. Kemudian ayat yang kedua yang diangkat oleh beliau adalah surah Al-Ahqaq. Ayat 13 sampai ayat 14 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah, ya, menjaga komitmen apa yang Allah perintahkan wajib dan sunnah, yang dinikmati hanya yang halal saja, meninggalkan semua apa yang Allah larang haram dan makruh, gitu kan. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak ada pula duka cita atau bersedih bagi mereka. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Surga itu, kata Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, lebih dekat daripada tali sendal seseorang di antara kalian daripada dirinya sendiri. Jadi kita pakai sendal nih, melekat di kaki kita. Kata Nabi SAW, surga lebih dekat daripada tali sendal seseorang dari kalian daripada, ya, lebih dekat dia dari surganya daripada tali sendalnya sendiri. Ya, maksudnya zaman dulu, zaman Nabi SAW itu orang kalau pakai sendal, ya, di bawahnya kulit untuk menopang telapak kaki, dan sisanya itu adalah tali yang dililit sampai ke betis. Makanya diistilahkan dengan tali sandal. Dan kata Nabi SAW, serta seseorang antara kalian lebih dekat dengan nerakanya daripada tali sandalnya sendiri. Bukankah orang sholat, puasa, segala macam, kemudian tiba-tiba dia meninggal, masuk ke dalam surga. Dan bukankah orang maksiat demi maksiat lalu kemudian meninggal masuk ke neraka? Begitu mudahnya orang masuk ke surga, masuk ke neraka.
Dan kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah paksakan kita untuk beribadah, apalagi buat maksiat. Nanti ahli neraka teman-teman masuk ke neraka dalam kondisi mereka mengakui keadilan Allah. Semua ahli neraka akan masuk ke neraka sambil mengatakan, pantas kami masuk. Karena Allah sudah ingatkan dia, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tapi tetap dia langgar gitu. Banyak orang subhanallah pada saat diajak taubat, ayo taubat akhi, taubat ukhti. Iya ya, kapan ya? Seakan-akan dia berharap ada tangan tanda kutip ya di sini yang turun dari langit memberhentikan dari dosanya. Tidak mungkin. Allah datangkan sentuhan dalam hati kita, ya. Sentuhan di kuping kita yang kita dengar, ya, sentuhan di pikiran kita sehingga kita merenungi supaya kita sadar, ya, sadar dan harus segera kita mengubah. Dan tidak akan mungkin bisa berubah kecuali kita memulai dengan diri kita sendiri. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau kita sudah mulai mau istiqamah, disitulah Allah subhanahu wa ta'ala bantu kita agar kita bisa istiqamah. Orang kalau sudah berpikir istiqamah, maka dia akan selalu berpikir amal soleh ke amal soleh yang lain. Amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan ingat teman-teman, kalau anda sudah istiqamah di satu perbuatan, amal soleh itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan berkahi amal itu. Contoh misal, doa. Anda kalau baru berdoa sekali dua kali, mungkin doa itu masih anda kerepotan mungkin ya, tanda kutip di sini, untuk menyusunnya. Tapi di saat anda sudah rutin berdoa, setiap antara azan dan qomat adalah selalu angkat tangan. Kalau sujud anda selalu berdoa. Allah berkahi. Maka dengan sendirinya lisan kita akan mengucapkan doa-doa yang tidak kita tidak pernah terlintas sebelumnya. Tersusun kata-kata doa itu dengan sendirinya. Anda kalau sudah biasa sholat malam, rutin misalnya. Mungkin awalnya anda mengerjakan biasa saja dengan baca surah-surah pendek. Lama-lama Allah berkahi. Muncul pemikiran kita karena sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun kita kerjakan. Oh, saya lebih baik tambah bacaan surah saya. Kemudian mulai anda tambah bacaan-bacaan surah anda lebih panjang dari sebelumnya. Tadinya mungkin cuma setengah jam sebelum subuh, sekarang anda mundur lebih lama lagi. Begitu seterusnya. Ya, anda baca Al-Quran. Kalau anda baru baca sekali, 2 kali, mungkin belum ada, masih biasa. Tapi kalau anda sudah istiqomahkan, akan Allah berkaitan muncul program-program kita untuk mulai membaca ini, mulai menghafal surah ini, mulai menambah tadabbur beberapa ayat yang ini dan seterusnya. Nah seperti itu. Allah SWT berikan keberkahan. Dan ingat teman-teman sekalian, selalulah berpikir kalau kita akan meninggal dunia dan akan ditemani oleh amal soleh kita. Selalu renungi hadis Nabi SAW, misal contoh, kata Nabi SAW, Inna mimman yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanati ba'da mautih. Sesungguhnya, yang akan menyusul seorang mukmin dari amal-amal saleh dan menambah pahala-pahala dia setelah matinya, ya. Beliau mengatakan yang pertama ilman 'allamahu wa nasyarah. Yang paling besar berkahnya adalah ilmu yang dia pelajari kemudian dia sebarluaskan. Jadi selalu belajar agama dan ajarkan ke orang lain. Ini akan sangat besar sekali manfaatnya. Karena sekali kita ajarkan kepada orang lalu kemudian dia berubah dan dia faham, maka kita akan panen pahala selama dia mengamalkan. Kemudian yang kedua, wa waladan salihin tarakah, anak saleh yang dia tinggalkan yang terus bisa beramal saleh dan mendoakan dia. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mushafan waratha, atau mushaf Al-Quran ya, yang dia wariskan. Apakah dia menghafalnya, kemudian dia ajarkan kepada orang lain lalu menghafalnya, atau dia tinggalkan fisik Al-Quran ya, yang dia bagi-bagikan. Kemudian yang keempat, au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun sehingga dipakai sholat selalu. Yang kelima, au nahran ajrah, atau sungai yang dia alirkan. Yang keenam, au sadaqatun ajraha min malihi fi sihhati wa hayati yalhaqu min ba'di mauti, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya pada saat dia sehat dan masa dia hidup yang terus menyusul pahalanya setelah dia meninggal. Maksudnya seperti dia wakafin tanah, masjid dan seterusnya. Nah di sini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Demikian pula contoh hadis yang lain, kata Nabi SAW, afdalu sadaqatu suqyal ma', sedekah yang paling afdal adalah menyiapkan air, sumur, aliran, supaya orang bisa minum, hewan-hewan bisa minum. Begitu juga dengan hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, man hafara ma'an lam yashrab minhu kabidin harra min jinnin, wala insin, wala sab'in, wala ta'irin, illa ajrahu Allah yawmal qiyamah. Tidak ada seseorang yang menggali air, sumur, mata air, pengaliran, kemudian diminum dari situ,
Ya. Semua yang bernejut Jawa, dari jin, dari manusia, dari hewan-hewan buas, dari burung-burung, kecuali akan menjadi pahala untuknya pada hari kiamat. Ya, begitu luar biasanya ya, seorang muslim berpikir kalau dia sudah istiqomah dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Selalu dia pikir bagaimana di akhiratnya. Dan ini sebuah prestasi yang terbaik teman-teman. Bukan titel akademik, bukan yang lainnya. Tapi bagaimana seseorang itu memiliki banyak amal-amal soleh. Berapa banyak orang mungkin secara fisik kurang, tapi Masya Allah amal solehnya luar biasa gitu. Ya. Itu pernah kejadian di Jeddah, ada seseorang selalu menyewa satu mobil air zam-zam. Dia bayar 5.000 liter. Lalu kemudian dia taruh di pinggir jalan yang dia minta atau dia tulis itu sabilillah, di jalan Allah. Jadi siapa saja boleh mampir, dan orang di Mekah sama Jeddah sudah tahu. Kalau mereka mau ambil air zam-zam gratis, jam sekian sampai jam sekian ada mobilnya mampir di pinggir jalan. Tinggal dia buka kerannya sendiri, dia isi jergen-jergennya, kemudian dia bawa pulang, minum air zam-zam. Ya, daripada dia harus ke Mekah jauh gitu. Ya. Atau masuk ke dalam lokasi yang harus diambil air zam-zam tersebut. Orang yang terus kerjakan hampir setiap hari, gitu kan. Dia lakukan itu sampai dia meninggal. Dikatakan pada saat dia meninggal diturunkan, orang-orang turunkan di kuburannya itu menemukan kuburannya sejuk sekali dan sedikit agak basah lembab gitu. Dan mereka menemukan ada sesuatu yang nyaman di liang lahat itu ya. Padahal pada saat itu lagi musim kering, musim panas, musim peceklik di Saudi. Biasanya sampai tanah itu pecah. Tapi Allah SWT Maha Kuasa. Allah memberikan kebaikan-kebaikan pada orang-orang seperti ini. Baik, kita akan coba membacakan beberapa kisah-kisah berhubungan dengan orang-orang yang coba istiqamah, gitu kan. Banyak sekali kisah. Yang menarik dari sebuah buku ya, judulnya Kisah-Kisah Nyata. Ditulis oleh Ibrahim bin Abdullah Al-Hazimi. Ya. Ini tentang nabi-nabi, rasul, sahabat, tabi'in. Ya, banyak kisah-kisah mereka. Nah, ini cukup banyak kisah yang disebutkan oleh beliau dalam buku ini. Ya, kalau saya tidak salah di sini ada 34 kisah. Ya. Saya coba baca. Di antaranya kisahnya adalah ada kisah ke-27 ya. Nanti mungkin saya mundur sedikit. Saya akan ambil beberapa kisah ke belakang 27, ada yang 26 dan seterusnya. Ini kebetulan yang saya buka saja, yang saya coba bacain gitu kan. Judulnya memberi 1 dirham lalu Allah memberinya 120.000 dirham. Dikatakan dari Fudail bin Iyad rahimahullah, ini salah satu ulama tabi'in yang hidup dari tahun 105 Hijriah sampai 187 Hijriah. Fudail bin Iyad terkenal seorang alim ulama dulu. Ia berkata, seseorang laki-laki menceritakan kepadaku bahwa ada laki-laki yang keluar membawa benang tenun. Lalu ia menjualnya seharga 1 dirham untuk memberi tepung. Jadi dia hidup dari penghasilan ya harian. Kebetulan waktu itu dia punya benang, dia jual 1 dirham. Untuk dia biaya hidup dia sama istri dan anak-anaknya. Lalu setelah menjual 1 dirham, dia melewati ada 2 orang yang sedang berkelahi, ribut, saling menjambak. Ya. Narik-narik rambut satu sama yang lain. Lalu orang yang punya 1 dirham ini bertanya, ada apa ini? Kenapa kalian berantem? Kenapa kalian berkelahi? Maka dikatakan kepadanya bahwa keduanya bertengkar karena uang 1 dirham, memperebutkan 1 dirham. Maka tanpa lama banyak berpikir, dia langsung memberikan 1 dirham yang dia miliki itu untuk menyelesaikan perkara mereka. Lalu ia pulang ke rumahnya, mendatangi istrinya, dan mengabarkan apa yang sedang terjadi. Istrinya juga salihah, bukan orang yang justru mengatakan, kenapa dikasih, saya sama anak-anak saja belum makan. Enggak. Istrinya cuma mencari barang apa lagi yang di rumah yang bisa dijual. Setelah dikasih ke suaminya, lalu laki-laki itu yang sebagai suami ini keluar lagi, dan coba menjualnya. Tapi barangnya tidak juga laku. Kemudian tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang laki-laki yang membawa ikan yang menebar bau busuk. Orang itu berkata kepadanya, orang yang sedang jadi tokoh kita ini berkata kepada orang yang bawa ikan busuk itu, engkau membawa sesuatu yang tidak laku, dan aku juga membawa sesuatu yang tidak laku. Apakah engkau mau menukar ikan ini dengan barangku ini? Ini tidak disebutkan barang apa yang dia bawa dari rumah, tapi dia ingin tukar. Padahal ini ikan busuk gitu. Maka ia pun menukarnya. Maka pulanglah laki-laki itu ke rumahnya dengan membawa ikan tersebut yang busuk. Lalu ia berkata kepada istrinya, segeralah urus atau masak ikan ini, kita sudah hampir mati kelaparan. Karena nggak ada makanan sama sekali. Maka sang istri segera mengurus ikan tersebut, lalu dibelahnya perut ikan itu, maka tiba-tiba didapat dari perut ikan itu sebuah mutiara ya, yang mengkilau, mengeluarkan warna yang terang.
Wanita itu pun mengatakan, wahai suamiku, dari perut ikan ini keluar sesuatu yang lebih kecil daripada telur ayam. Ia hampir sebesar telur burung merpati. Maka suaminya pergi sambil mengatakan, perlihatkan kepadaku. Maka ia pun melihat sesuatu yang tidak pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Pikirannya pun melayang dan hatinya berdebar. Lalu ia berkata kepada istrinya, aku kira ini adalah mutiara. Sang istri menyaut, tahukah engkau berapa nilai mutiara ini? Suaminya mengatakan tidak. Tetapi aku mengetahui siapa yang mengerti tentang itu. Lalu ia mengambil mutiara itu dan pergi ke tempat para penjual mutiara. Ia menghampiri kawannya yang ahli di bidang mutiara. Ia mengucapkan salam kepadanya. Sang kawan pun menjawab salamnya. Selanjutnya ia mengeluarkan sesuatu sebesar telur burung tersebut. Seraya berkata, periksalah berapa nilai benda ini. Kawannya memperhatikan benda itu begitu lama. Kemudian ia berkata, aku menghargainya 40.000. Jika anda mau, uang ini aku bayarkan kontan sekarang juga kepadamu. Tapi jika kamu menginginkan harga lebih tinggi, pergilah kepada si fulan. Dia akan memberimu harga lebih tinggi dari aku. Maka ia pun pergi kepada orang yang ditunjuk oleh kawannya tadi. Menunjukkan mutiara tadi. Kemudian orang yang kedua ini terpukau dengan keelokan mutiara tersebut. Lalu menawar dengan 80.000 dirham. Lalu dia mengatakan, jika engkau ingin harga yang lebih tinggi, pergilah kepada fulan. Ditunjukkan orang yang ketiga. Lalu dia pun pergi. Dan orang yang ketiga menawarnya dengan 120.000 dirham. Maka orang itu pun mengatakan, aku yakin tidak akan ada orang yang berani menawar lebih daripada ini sedikit pun. Lalu laki-laki itu mengatakan, baiklah saya jual. Lalu harta itu ditimbangnya. Maka pada hari itu yang membawa 12 kantong uang, pada masing-masingnya terdapat 10.000 dirham. Ia pun pergi membawa uang itu ke rumahnya untuk disimpan. Tiba-tiba di pintu rumahnya ada seorang fakir yang meminta-minta. Maka ia berkata, keadaan orang fakir ini persis seperti keadaanku dulu. Dia mempersilahkan orang fakir itu masuk dan orang itu pun masuk. Ia berkata, ambillah separuh dari hartaku ini. Maka orang fakir itu mengambil 6 kantong uang yang dibawanya. Setelah agak jauh, ia kembali lagi seraya berkata, sebenarnya aku bukanlah orang miskin atau fakir. Aku diutus kepadamu oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengganti 1 dirhammu dengan 20 kirot. Dan yang diberikannya kepadamu itu baru 1 kirot saja. Dan dia menyimpankan untukmu 19 kirot lagi. Maksudnya, kisah ini memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana pada saat seseorang itu yakin dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia yakin kalau dia bersedekah, dia istiqomah dengan itu, Allah SWT akan berikan balasan. Dia hanya bantu orang 1 dirham, Allah ganti dengan 120 dirham. Bahkan Allah uji lagi. Setelah menerima uang itu pun masih ada orang miskin yang minta. Dan dia tidak menahan diri. Dia masih membagi. Bahkan dia mengatakan sesungguhnya orang miskin ini telah tertimpa apa yang menimpa aku. Maka dia bagi 2 lagi harta yang dia dapatkan. Begitu mulianya hati orang seperti ini. Tapi ini tidak mungkin dirasakan kecuali oleh orang-orang yang istiqamah. Ya. Kemudian di kisah 26-nya, saya sedikit mundur. Beliau mengangkat hadis yang masyhur ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Bahwasanya Nabi SAW menceritakan ada seorang pria yang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba dia mendengar suara dari langit yang mengatakan, airilah kebun si fulan. Dia lagi jalan, dia dengar ada suara dari langit. Airilah kebun si fulan. Kemudian dia lihat ada awan yang berjalan menuju tempat tersebut. Lalu awan itu menumpahkan air hujan di sebuah area tanah yang penuh dengan batu hitam. Di sana ada sebuah aliran air yang menampung air tersebut. Pria itu terus mengikuti kemana air itu mengalir. Tiba-tiba dia melihat ada seseorang yang sedang berdiri di kebunnya sambil mendorong air itu dengan penyodoknya ke dalam kebunnya. Dia berkata, hai hamba Allah, siapa nama anda? Pemilik kebun itu menjawab, nama aku Fulan. Persis seperti nama yang didengar dari arah awan tadi. Pemilik kebun itu balik bertanya, hai hamba Allah, mengapa anda menanyakan namaku? Maka pria itu mengatakan, aku telah mendengar suara di awan yang menurunkan air ini. Suara itu mengatakan, airira kebunnya si Fulan. Dan namamu disebutkan. Apa sebenarnya yang engkau lakukan dengan kebunmu ini? Maka pemilik kebun itu mengatakan, kalau itu yang engkau tanyakan, maka ketahuilah sesungguhnya aku biasa menghitung hasil yang didapat dari kebunku ini, lalu aku sedekahkan sepertiganya.
Sepertiganya lalu aku makan bersama keluargaku dan sepertiga yang terakhir aku kembalikan lagi ke kebunku untuk jadi modal usaha. Dalam riwayat lain aku jadikan sepertiganya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin, peminta-minta dan ibnu sabil atau orang yang terputus jalan. Jadi kisahnya adalah di musim panas yang peceklik ya. Orang lagi pada kepanasan, tidak ada air hujan, ada kebun yang dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sengaja memperdengarkan dalam hadis riwayat Muslim ini seseorang yang mendengar suara dari awan. Ya, suara para malaikat yang mengatakan, turunkan hujan di kebunnya si fulan, disebutkan nama orang ini. Dia penasaran, diikutin sama dia suara awan tersebut. Awan itu hujan turun di sebuah wilayah yang ada batu-batu hitam dan mengalir airnya, maka dia ikutin terus air tersebut sampai ternyata di kebun seseorang. Maka dia bertemulah dengan orang ini. Kemudian ditanyakan kepada dia, ya, kenapa kok bisa kebunnya saja yang turun hujan, gitu kan? Ada masalah apa? Ada amal apa yang dia kerjakan? Ternyata dia istiqomah selalu mengeluarkan sepertiga dari hasil pendapatan dia itu untuk sedekah. Pernahkah teman-teman kita berpikir memiliki gaji misalnya 900 ribu, 300 ribunya langsung kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini butuh kekuatan iman, apalagi harus istiqomah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kelebihan yang luar biasa gitu. Ya, sampai Allah memberikan jalan keluar. Dan ini memang butuh kita praktikkan dalam hidup kita supaya kita bisa melihat secara realita di dalam kehidupan kita bagaimana Allah membalas gitu ya. Mungkin terlalu banyak kisah di sini atau cukup banyak, saya akan tutup dengan kisah ke-19. Ya, saya mundur lagi. Nanti Anda bisa miliki buku ini, cukup banyak kisah-kisah nyatanya. Yaitu meninggalkan dusta maka diterima kerja. Ini bukan kisah klasik tapi kisah sedikit modern di Eropa, beliau mengatakan. Dalam kisah ini dikatakan ada seorang pria berkebangsaan Eropa yang telah memeluk agama Islam dan baik keislamannya, jujur dalam tindakannya dan bersemangat untuk menampakkan keislamannya. Dia bangga dengan keislamannya di hadapan orang-orang kafir, tanpa ada perasaan minder, malu atau ragu. Bahkan tanpa ada kesempatan terlewatkan, dia selalu bersemangat untuk menampakkan keislamannya itu. Suatu saat dia bercerita bahwa ada sebuah iklan lowongan kerja di sebuah instansi pemerintah yang kafir. Pria muslim yang bangga dengan keislamannya itu mengajukan lamaran untuk mendapat pekerjaan tersebut. Dan dia harus melalui tes wawancara. Dan terjadilah persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Saat tiba gilirannya untuk tes wawancara, panitia khusus instansi itu mengatakan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Di antara pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, apakah Anda meminum minuman keras? Maka dia menjawab, si muslim ini, tidak. Saya tidak mengkonsumsinya karena saya muslim dan agama saya melarang untuk mengkonsumsi dan meminumnya. Jadi dia mesti istiqamah dengan haram tersebut. Dia tidak mau langgar. Panitia bertanya lagi, apakah Anda memiliki teman kencan atau pacar? Teman muslim ini mengatakan, atau orang muslim ini mengatakan tidak, karena agama Islam yang saya peluk telah mengharamkannya. Saya hanya berhubungan dengan istri yang telah saya nikahi sesuai dengan syariat Allah saja. Wawancara pun selesai dan dia keluar dari ruang tes, tapi dia agak pesimis akan berhasil dalam persaingan tersebut. Akan tapi di luar dugaan ternyata hasil akhirnya adalah bahwa semua pelamar yang jumlahnya banyak itu gagal, dan hanya dialah satu-satunya yang berhasil lulus dari dalam tes itu. Kemudian dia pergi menemui ketua panitia tes dan mengatakan, tadinya saya mengira bahwa Anda akan menghalangi saya untuk mendapatkan pekerjaan ini sebagai balasan atas perbedaan agama antara saya dengan Anda, juga karena saya memeluk agama Islam. Akan tapi saya terkejut, Anda malah menerima saya dan mendahulukan saya daripada saudara-saudara Anda dari kalangan orang-orang Kristen. Apa rahasia di balik itu? Ketua panitia menjawab, orang yang dicalonkan untuk pekerjaan ini disyaratkan harus orang yang memiliki perhatian penuh dan selalu sadar dalam setiap keadaan. Sementara orang yang mengkonsumsi minuman keras tidak mungkin bisa demikian. Maka kami mencari orang yang tidak mengkonsumsi minuman keras. Dan dengan memperhatikan bahwa syarat-syarat ini telah terpenuhi pada diri Anda, maka Anda terpilih untuk pekerjaan ini. Maka keluarlah dari ruangan tersebut seraya memuji Allah, pelindungnya, ya pelindung dia, maksudnya pelindung orang ini atas segala nikmat yang karunia yang telah dilimpahkan kepadanya, dan seraya merenungi firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya. Ya. Juga dinukil kisah yang lain, saya tutup dengan ini, ada seorang laki-laki muslim di Eropa
dia menikah dengan seorang wanita gara-gara bertemu di lift. Pada saat masuk di lift, ya, dan kebetulan berdua, dan serta lantainya puluhan lantai, maka dari semenjak naik sampai keluar dari lift, si muslim ini sama sekali tidak melirik dan melihat ke wanita ini, padahal dengan pakaiannya yang seksi. Dan umumnya orang pasti akan melirik dan melihat ke orang ini. Maka perempuan ini penasaran, karena tidak satu kata pun terucapkan dari puluhan lantai yang dilewati dengan lift tersebut, bahkan tidak melihat sama sekali. Laki-laki ini menurunkan pandangannya. Karena penasaran, setelah keluar dari lift, perempuan ini bertanya, kenapa Anda tidak melihat ke saya? Tidak seperti umumnya laki-laki yang kalau melihat ke saya pasti akan melihat dengan tubuh yang terbuka seperti ini. Dia mengatakan, saya seorang muslim dan agama saya melarang untuk itu. Maka saya tidak melihat Anda karena Allah atau agama melarangnya. Setelah dia telusuri, ternyata betul itu perintah agama Islam. Akhirnya wanita ini masuk Islam dan akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Dan ada ribuan kisah yang seperti ini. Di saat orang itu coba istiqamah, menjaga dirinya di atas agama Allah SWT, Allah malah memberikan dia keselamatan dan keberuntungan insya Allah.